Perkenalkan, saya Harmini. Saat ini saya mengampu mata pelajaran sejarah, tepatnya di kelas 11. Saya menyadari, sebagai pendidik tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah tanggung jawab untuk belajar. Melalui proses belajar, saya percaya kemampuan dalam pengajaran akan terus meningkat dan dapat menemukan metode-metode yang terbarukan. Bagi saya, salah satu sumber belajar yang sangat berperan penting adalah melalui komunitas belajar. Berangkat dari kesadaran itu, saya berinisiatif untuk mengajak beberapa rekan guru mata pelajaran sejarah, baik yang ada di sekolah saya dan sekolah lain, untuk sama-sama melakukan pertemuan rutin di komunitas belajar kami. Komunitas ini mayoritas anggotanya adalah guru mata pelajaran sejarah kelas 11. Kenapa kelas 11? Harapannya, kami bisa membahas terkait pembelajaran dengan cakupan materi yang seragam di tingkat kelas yang sama, yaitu kelas 11. Walaupun demikian, untuk guru mata pelajaran sejarah yang mengajar di kelas 10 dan 12 juga sangat terbuka untuk bergabung. Biasanya, walaupun pembahasan materi pelajaran berbeda, guru-guru tetap bisa mengadopsi beberapa praktik baik seperti referensi atau metode yang digunakan. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Bu Harmini sendiri bagaimana kabarnya? Saya sehat Bu, apalagi bertemu dengan Bapak Ibu sekalian hari ini. Sudah sehat, ditambah lagi bahagia. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pertemuan kita hari ini. Silahkan, mungkin ada Bapak Ibu yang akan menceritakan terlebih dahulu terkait pengalaman dan tantangannya di kelas. Boleh saya dulu ya Bu? Jadi di pekan-pekan ini kan kita sedang dalam pembahasan materi revolusi Prancis ya. Menurut saya materi itu cukup penting ya, karena banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan memiliki dampak yang besar juga untuk Indonesia. Saya membayangkan materi ini bisa diterima dengan baik sebagaimana materi-materi sebelumnya. Namun di pertemuan awal lalu di kelas saya melihat murid-murid merasa kurang antusias. Ini terlihat sebagian besar murid yang enggan berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat saat pertanyaan-pertanyaan pemantik saya ajukan. Selain itu, murid terlihat bingung dengan pemahaman materi ini. Saat saya minta untuk menemukan hal yang menarik dari peristiwa, murid bingung. Seperti apa cara pengerjaan? Saya boleh menambahkan Bu? Silakan. Saya kira kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di kelas Bapak saja. Di kelas saya juga mengalami kondisi serupa Bapak Ibu. Saya juga memberikan kesempatan pada murid-murid untuk menemukan hal penting dari peristiwa revolusi Prancis. Tapi murid tidak tahu bagaimana instruksi tersebut harus dikerjakan. Selain itu, saya rasa di materi ini terlalu banyak istilah-istilah dalam bahasa Prancis dan tokoh-tokoh penting yang perlu diketahui murid, sehingga murid merasa sulit memahaminya secara keseluruhan. Baik, terima kasih Bu Ari dan Pak Fakrin. Kalau begitu, untuk hari ini kita sepakati membahas terkait tantangan materi pembelajaran tentang revolusi Prancis ini ya. Setuju Bu. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa ya yang kita harapkan untuk murid pelajari terkait dengan materi ini? Kalau menurut saya, materi terkait revolusi Prancis ini bisa dipahami oleh murid-murid kita terkait latar belakang munculnya, bagaimana kondisi Prancis saat itu, sampai landasan pemikiran yang muncul. Dan akhirnya menjadi dampak dari revolusi Prancis itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bahrim, dampak yang bahkan dirasakan di Indonesia sendiri. Saya sepakat Wika. Menurut saya, kalau hal-hal tersebut dipahami oleh murid kita, akan mempermudah murid memahami materi-materi lain terkait revolusi besar dunia seperti Inggris, Amerika, Rusia, dan lainnya. Betul sekali Bu. Tadi sudah kita sepakati terkait apa yang kita harapkan
akan murid-murid pelajari dari materi ini. Nah, kita kembali ke tantangan Bapak Bakrin dan Ibu Ari. Menurut Bapak Ibu, kira-kira tantangan yang sudah kita kemukakan di awal tadi, asesmen formatif apa ya yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah murid kita telah mempelajari dan menguasai materi ini? Silahkan kita bisa sambil brainstorming. Kalau dari saya, mungkin sebelum memberi ide terkait bentuk asesmennya, saya ingin berbagi untuk medianya. Kita bisa menggunakan video yang merangkum seputar revolusi Prancis. Saya pernah menonton di salah satu kanal YouTube. Menurut saya, video dengan durasi sekitar 10-15 menit bisa menggambarkan alur dari revolusi Prancis. Pak, kalau hanya menonton kan mungkin akan membosankan ya. Apa mungkin bisa kita sisipkan aktivitas tertentu, misalnya sambil membuat catatan tertentu? Oh, mungkin kita bisa mengkombinasikan dengan salah satu bentuk asesmen yang biasa saya gunakan. Namanya jaring-jaring temuan. Bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa mengkombinasikan dengan hal penting yang kita harapkan murid temukan dari video yang diputar. Misalnya, peristiwa dan tahun kejadian, tempat kejadian, tokoh yang muncul, serta istilah yang asing. Setelah itu, kita bisa mengecek pemahaman murid dengan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang ada di catatan jaring-jaring temuan. Saya rasa itu ide yang menarik ya. Betul Bu, menurut saya itu ide yang menarik. Oh iya, kira-kira kita bisa memberikan eksplorasi seperti apa ya untuk memperkaya pengetahuan murid-murid yang sudah cukup menguasai materi ini? Iya Pak, sepertinya itu juga perlu kita siapkan agar kebutuhan belajar murid bisa tetap terfasilitasi. Bagaimana kalau dengan mengeksplorasi lebih lanjut terkait tokoh yang ada di dalamnya? Saya rasa akan memperluas wawasan murid jika kita fasilitasi untuk mengenal lebih jauh seperti apa Napoleon Bonaparte, Louis XVI, Marie Antoinette, termasuk Montesquieu. Karena terdapat pembelajaran terkait karakter dari masing-masing tokoh tersebut. Ibu punya referensinya? Punya Bu, nanti akan saya siapkan dan akan saya bagikan ya Bu. Sepertinya kita sudah memiliki banyak sekali ide dan masukan terkait penyajian materi tentang revolusi Prancis ini ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama untuk menyusun perencanaan pembelajarannya. Sepertinya sudah selesai ya Bapak Ibu untuk perencanaan pembelajarannya. Maaf Pak Bakrin dan Pak Nana, mohon perhatiannya. Apakah sudah selesai? Mohon maaf Bu, sudah. Bapak Ibu, saya mau usul. Berhubung perencanaan pembelajaran yang telah kita buat akan kita terapkan di kelas, saya kira akan sangat bagus jika ada yang bisa melakukan observasi kelas. Sehingga nanti kita akan mempunyai catatan-catatan penting yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut saya itu ide yang bagus Bu. Kalau boleh menawarkan, kelas saya terbuka ya Bapak Ibu untuk bisa diobservasi oleh Bapak Ibu. Kebetulan saya mengajar di hari Selasa, jam pelajaran setelah istirahat. Saya boleh ya Bu? Kebetulan saya kosong di jam itu. Sepertinya cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan mendatang agenda kita sama-sama membahas tentang hasil dari implementasi perencanaan pembelajaran yang kita buat hari ini. Dan yang akan menjadi fasilitator pada pertemuan selanjutnya. Kalau begitu pertemuan hari ini kita tutup dengan meneriakkan jadwal kita. Mata pelajaran sejarah. Jelajahi masa lalu, persiapkan masa depan. Selain menjadikan komunitas belajar sebagai sumber belajar,
Kami juga terbiasa melakukan observasi kelas saling memberi penguatan. Rekan-rekan guru sudah tidak sungkan untuk membuka kelasnya, untuk diamati, atau untuk datang ke kelas lain untuk mengamati. Kami menyadari, pengamatan di kelas bukan untuk memberikan penilaian pada guru yang diamati, melainkan untuk sama-sama melihat efektivitas perencanaan pembelajaran dan bagaimana murid merespon pembelajaran yang disajikan. Melalui kebiasaan itu, proses saling belajar dan berbagi semakin membudaya. Selamat siang Bapak Ibu. Mari kita mulai pertemuan kita hari ini ya. Bagaimana Bu Ari pembelajaran di kelasnya untuk materi Revolusi Prancis yang lalu? Sebelumnya terima kasih. Saya merasa senang sekali melihat antusiasme murid di kelas saya saat mempelajari materi tersebut. Hal ini terlihat pada saat presentasi banyak murid yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya. Ternyata dengan pemanfaatan video dan jaring-jaring temuan dapat meningkatkan pemahaman murid terkait hal-hal penting dari Revolusi Prancis. Mungkin tantangannya saat di awal, saya sempat terlupa menyampaikan instruksi penggunaan jaring-jaring temuannya. Tapi hal itu bisa segera saya atasi dengan segera memberikan instruksi tersebut sebelum video ditayangkan. Nah, untuk selebihnya Pak Nanang bisa menceritakan hasil pengamatannya. Baik Bu, sebelumnya terima kasih saya sudah diizinkan berkunjung ke kelas saya Bu Ari. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya. Saat proses pembelajaran memang benar, terlihat sekali murid-murid sudah merasa tertarik saat dikenalkan dengan jaring-jaring temuan. Mungkin Bu Ari pada saat kita minta untuk membuat jaring-jaring temuan, banyak murid yang minta tambahan waktu karena ingin mengkreasikan jaring-jaring temuannya. Malah ada yang membuat dengan gambar-gambar. Selain itu, jaring-jaring temuan ini sangat membantu saat murid perlu menuliskan hal-hal penting yang ditemukan dalam video. Mereka terlihat mudah mendeteksi hal-hal penting yang muncul di video. Selain itu, murid juga terlihat mudah memahami video yang disajikan. Walaupun banyak istilah dan nama-nama dalam bahasa Prancis, tapi saat diskusi mereka dapat menjawab pertanyaan yang diajukan walaupun dengan pelafalan bahasa Prancis yang belum tepat. Saya rasa dengan narasi di video yang mudah dipahami dan alur yang mengalir, video yang lebih dari 10 menit jadi tidak terasa membosankan bagi murid untuk menyimak sebuah materi pelajaran. Mungkin ada catatan yang lain Pak? Ada Bu. Untuk catatan terakhir dari saya, mungkin yang perlu ditingkatkan terkait eksplorasi lebih jauh untuk murid-murid yang sudah mencapai pemahaman. Sepertinya selain menyiapkan referensi pembelajaran tambahan seputar tokoh-tokoh yang ada di Revolusi Prancis, perlu juga disiapkan lembar kerja yang bisa membantu murid menandai hal-hal menarik yang ditemukan. Secara keseluruhan, saya rasa proses pembelajarannya terasa sangat hidup dan interaktif. Dengan banyaknya murid yang mau mempresentasikan jaring-jaring temuan dan partisipasi saat diskusi. Saya mengucapkan terima kasih sekali ya Pak, sudah bersedia mengamati kelas saya beberapa hari yang lalu. Catatan-catatan dari Bapak penting sekali nih buat saya. Sama-sama Bu, saya juga sangat senang kalau Bu Ari bisa mengamati kelas saya. Dengan senang hati Pak, nanti kita atur jadwalnya ya. Baik, Pak Nanang dan Bu Ari, terima kasih untuk ceritanya. Semoga memberikan banyak insight ya buat kita semua. Saya juga sudah mencatat beberapa hal yang bisa saya terapkan di kelas saya. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menceritakan kondisi kelasnya? Saya Bu. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya evaluasi dari implementasi pembelajaran yang Bapak Ibu ceritakan. Semoga praktek baik dari rekan-rekan lain bisa bermanfaat untuk kita terapkan ke depannya. Kalau begitu, mari kita sepakati untuk agenda kita selanjutnya. Dari Bapak Ibu, apakah ada usulan? Sepertinya untuk pembahasan selanjutnya kita bisa membahas topik lanjutan dari materi yang sudah selesai ini ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah sepakat? Sepakat.